Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, namun izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa kegiatan untuk sepekan ini. Doa pagi diadakan secara online dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Dan doa malam diadakan secara online setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, Bapak Saudara kasih Tuhan. Kembali kita mau beribadah kepada Allah yang hidup. Kita mau memuji, menyembah dengan segenap hati sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita hampiri hadiratnya dengan segenap hati. Kita angkat pujian bagi Dia. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Dan namamu yang kuasa. Yesus Kau layak disembah. Kerajaanmu melimpah, bersorak-soraklah bagi Allah. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan pujian, betapa dahsyat Allah kita. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Dan namamu yang kuasa. Yesus Kau layak disembah. Kerajaanmu melimpah, bersorak-soraklah bagi Allah. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan pujian, betapa dahsyat Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Allah. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan pujian, betapa dahsyat Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Allah. Masukkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan pujian, betapa dahsyat Allah kita. Bersorak-sorak, bersorak
kemuliaan. Siapa dia saudara? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan bersama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
izinkan ketakutan dan tawar hati. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Bersama-sama kita bersukacita di hadapan Tuhan. Allah memberikan kekuatan. Haleluya. Bersama-sama yang percaya katakan sukacita dalam Tuhan melimpah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya di tempat ini ada hadiratnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita bawa sembah pujian yang terindah bagi Dia. Kita percaya Dia ada di tempat ini, saudara. Dimanapun saudara berada, ketika kita memuji dan menyembah, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
Bapa, kami mengucap syukur Kau berkenan
hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah pujian, sembah, hormat kami Tuhan, itu boleh Engkau terima dan menyukakan hati Engkau pagi hari ini. Tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini dimanapun kami berada. Kuasa-Mu melingkupi kami, firman-Mu meneguhkan kami, menuntun kami dalam kebenaran. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan masih bisa beribadah di situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Sadarilah kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Walaupun ibadah masih kita lakukan secara online, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat semakin banyak dan semakin bertambahnya orang-orang yang terinfeksi corona di Indonesia, bahkan bermunculan varian-varian yang baru dan belum dapat teratasi, maka saya mengambil keputusan untuk tetap ibadah online sampai situasinya kondusif. Bukankah kitab Amsal juga mengingatkan kepada kita, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kita tidak mau mendapatkan celaka, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa jemaat yang positif dan harus diisolasi. Namun saya percaya di masa-masa isolasi, mereka akan berjumpa secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Bahkan Rasul Paulus di masa-masa isolasi, yaitu di dalam penjara, menghasilkan banyak suratan-suratan, saudara. 90% surat-suratan Rasul Paulus justru ditulis di masa isolasi, yaitu di dalam penjara. Dan saya percaya buat saudara-saudara kita yang sedang diisolasi, justru mereka akan mengalami Tuhan. Mereka akan mengerti akan kehendak Tuhan. Mereka akan mengenal tujuan hidupnya dan akan semakin tajam di waktu-waktu ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya berkat yang akan saudara terima dalam setiap ibadah online tidak ada bedanya atau sama dengan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah. Artinya saudara akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah. Dan kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang mengalami jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang
sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Alkitab berbicara tentang ibadah yang sejati, berarti ada ibadah-ibadah yang tidak sejati atau ibadah yang palsu. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar tentang apa itu ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Allah. Sebab karena ibadah yang sejati sajalah yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah saudara bagaimana membedakan jam tangan Rolex yang asli dengan Rolex yang palsu? Dengan cara melihat, saudara tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara bawa jam tangan tersebut ke tukang jam untuk dibuka dan dilihat dalamnya pun, tukang jam tidak akan pernah bisa membedakannya, saudara. Kenapa? Karena jam palsu itu dibuat sedemikian rupa supaya sama dengan aslinya, sehingga orang awam tidak bisa membedakannya, saudara. Hanya satu cara membedakannya, yaitu kalau jam yang asli dengan yang palsu ditimbang, maka akan terjadi perbedaan bobotnya. Yang asli sudah ditentukan bobotnya sesuai dengan sertifikat pada jam tersebut. Itu yang membuat perbedaan jam Rolex asli dengan jam Rolex palsu, yaitu di bobotnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian dengan ibadah. Sulit untuk membedakan mana ibadah yang sejati atau asli dengan ibadah yang palsu. Di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita beribadah dengan cara ibadah yang sejati. Sekali lagi, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dimulai dengan kata sambung, yaitu karena itu. Yang artinya, saudara, ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Atau ayat ini erat hubungannya dengan ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita amat-amati pasal-pasal sebelumnya, semua berbicara tentang kemurahan Tuhan, saudara. Dari pasal pertama sampai pasal ke-12, itu semua berbicara tentang kemurahan-kemurahan Tuhan yang berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Jadi sekali lagi, Roma 12 ayat 1 ini dimulai dengan kata sambung, yaitu karena itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita membaca Alkitab, coba perhatikan jika saudara menemukan kata sambung seperti yang baru saja kita baca. Artinya, ayat tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Ayat tersebut erat kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa yang tercatat di ayat-ayat sebelumnya? Atau apa yang tercatat di dalam pasal-pasal sebelumnya? Mari kita akan selidiki bersama-sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma pasal 3 mengatakan dahulu kita adalah orang berdosa dan berada di bawah murka Allah, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun lewat kemurahan Allah, dalam anugerah Kristus, kita dibenarkan melalui iman. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Karena kemurahan Allah sekarang kita hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kepada Kristus. Karena kemurahannya saudara, dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya saudara, oleh kemurahan Allah kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dijadikan umat yang berkemenangan. Dengan kata lain, kita ini sudah menerima banyak kemurahan Tuhan. Sekali lagi, dengan kata lain, kita ini sudah menerima banyak kemurahan Tuhan. Kita orang berdosa, selayaknya dihukum. Namun karena kemurahan Tuhan, kita diluputkan dari setiap hukuman. Karena kemurahan Allah, sekarang kita hidup dalam damai sejahtera, kasih karunia, dan pengharapan kepada Yesus. Karena kemurahan Allah, kita dijadikan sebagai anaknya. Dan oleh kemurahan Tuhan juga, kita mengalami kemenangan lepas kemenangan, atau lebih dari seorang pemenang. Dengan kata lain, kita ini sudah menerima banyak kemurahan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, Paulus menasehati supaya kita beribadah dengan cara yang sejati, dengan cara yang benar, bukan ibadah yang palsu, yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali ibadah, baik di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru, selalu harus ada persembahan korban, saudara. Namun di dalam perjanjian lama, korban yang dipersembahkan itu harus mati. Baik dalam bentuk lembu, baik dalam bentuk domba, atau dalam bentuk merpati. Dan darahnya itu harus dicurahkan, saudara. Namun di dalam perjanjian baru, kita tidak perlu melakukan hal itu lagi. Seperti berkorban lembu, berkorban domba, dan sebagainya. Karena Yesus sudah menggantikan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk seluruh dunia ini. Ibrani 7 ayat 27 mengatakan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia atau Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian baru kita tidak perlu melakukan hal itu lagi, seperti berkorban lembu, domba, dan sebagainya. Karena Yesus sudah menggantikan dirinya sendiri sebagai korban satu kali untuk seluruh dunia ini. Di dalam perjanjian baru yang harus dipersembahkan adalah korban yang hidup, yaitu diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Saudara, tubuh bukan hanya sebatas fisik, namun tubuh di sini memiliki arti seluruh totalitas kehidupan kita. Artinya bukan hanya tubuh saja yang kita harus jaga untuk tetap kudus, namun pikiran juga harus terjaga untuk tetap berpikiran kudus. Berapa banyak orang yang memiliki konsep ibadah yang salah.
Mereka berpikir ibadah itu hanya 1 jam dalam 1 minggu di dalam rumah ibadah. 1 jam mereka seperti malaikat, saudara, berpakaian putih, ada lingkaran di atas kepala mereka. Namun 1 jam kemudian hidup mereka tidak lagi menjaga kekudusan. Tubuh dipakai untuk berbuat dosa atau pikiran yang najis. Ibadah yang sejati bukan hanya 1 jam dalam seminggu, namun seluruh totalitas kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. 24 jam dalam sehari, 30 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun. Artinya saudara, setiap saat seluruh totalitas kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu namanya ibadah yang sejati. Yang ketiga, yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan adalah orang yang mengerti akan kehendak Allah. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Daud, saudara, disebut orang yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud adalah orang yang peka. Dia tahu apa kehendak Allah, dan bukan hanya sekedar tahu, ia lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka Allah menyebutnya, aku berkenan kepadanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah? Bagaimana caranya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan caranya kita harus berubah akal budi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara mengubah akal budi ini adalah dengan cara membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita sekolah di bangku SD, 6 tahun guru mencoba untuk menanamkan sesuatu di dalam akal budi kita, saudara. Lulus SD 3 tahun di sekolah menengah pertama, guru mencoba untuk menanamkan sesuatu di dalam akal budi kita. Lulus SMP, masuk ke tingkat sekolah menengah atas, 3 tahun guru menanamkan sesuatu. Belum orang yang ada di sekitar kita menanamkan sesuatu dalam akal budi kita, belum orang tua kita, saudara. Namun Alkitab katakan, berubahlah akal budimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah kebenaran yang mutlak. Itulah kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Bukankah dunia mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang jahat, kita harus balas dengan kejahatan, saudara? Tetapi Alkitab mengatakan, ampuni orang yang jahat kepada kita. Berdoa kepada orang yang menganiaya kita. Dan dunia tidak pernah menanamkan sesuatu di dalam akal budi kita seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, untuk merubah akal budi kita, kita harus setiap hari berhubungan dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan, apa yang baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin selama ini konsep di dalam pemikiran kita ibadah adalah 1 jam dalam seminggu. Namun ibadah yang sejati adalah ibadah seluruh totalitas kehidupan kita. Kita persembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, saudara. Yang kudus. Tubuh bukan hanya berbicara tentang fisik, namun totalitas kehidupan kita, pikiran kita, fisik kita, roh kita, untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kalau kita berkenan di hadapan Tuhan,
maka kita akan mengalami banyak perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak hal anugerah kemurahan Tuhan yang akan kita terima. Perbaiki cara ibadah kita mulai hari ini. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan.
Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit. Sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami, mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.